Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu tsaminatu qila ra'a Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi rahimahullah. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah ibadah kita sebagai bekal untuk menuju kehidupan abadi di akhirat kelak. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Pengajian kita pada malam Sabtu yang lalu telah selesai membicarakan makalah yang ke-7. Sekarang kita memasuki makalah yang ke-8. Wal maqalatu tsaminatu utawi makalah kang kaping 8. Makalah yang ke-8 iku kila dan ucapake ro'a ningali sopo Yahya bin Mu'adzin Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah ningali faqihan ing wong alim faqih ya. Jadi merupakan riwayat seorang waliullah namanya Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau pernah berjumpa dengan seorang alim bidang ilmu fikih, aliman fil fikhi, orang yang alim tentang ilmu fikih. Jadi Syekh Yahya seorang alim ilmu hakikat yaitu wali, berjumpa dengan seorang alim dalam ilmu fikih yaitu ilmu syariat. Ilmu syariat itu ya ilmu tentang hukum-hukum, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Itu namanya ilmu syariat dalam rangka menjalankan Islam, amalul Islam gitu. Kemudian orang Islam itu diperintahkan bukan hanya belajar ilmu syariat untuk mengerti tentang hukum-hukum halal haram, tapi juga diperintah mempelajari ilmu namanya ilmu thariqah ya. Jadi ilmu syariat harus dilanjutkan dengan ilmu thariqah. Untuk apa? Untuk menjalankan iman. Jadi kalau ilmu syariat itu amalul Islam, menjalani rukun Islam, sedangkan ilmu thariqah itu untuk menjalani rukun iman. Jadi masuk ke dalam hati, untuk membersihkan hati. Kalau ilmu syariat itu untuk memperbaiki lahir, li islahid dhawahir,
Sedangkan ilmu tarekah itu untuk membersihkan batin, ya. Li islahid dhamair. Ya, tidak cukup apabila orang itu hanya mengetahui ilmu syariat, ya, untuk memperbaiki lahir, sedangkan dalam batinnya masih kotor, ya. Karena kalau lahirnya sudah bagus tapi batinnya masih kotor, maka amal-amal kebaikan lahir itu hilang, habis, ya, hilang, hapus, ya. Misalnya hatinya masih ada sombong, takabur, ya, ada hasad, ada hubbud dunya, ya, ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Itu penyakit hati, ya. Lah kalau hatinya masih punya penyakit-penyakit seperti itu, amal-amal yang dikerjakan itu hilang, itu habis. Karena memang begitu, ya. Kanjeng Nabi dawuh bahwa al-hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Hasad itu penyakit hati, ya, dengki, hasad. Itu memakan kebaikan-kebaikan. Memakan itu artinya menghabiskan. Kebaikan-kebaikan itu habis sebagaimana api membakar kayu. Kama takulun narul hatab. Jadi orang yang hasad itu kebaikannya hilang, gitu. Nah. Kemudian takabur, sombong. Nah, sombong ini juga begitu, berbahaya. Ya, amalnya oleh Allah dihapus gara-gara sombong. Karena masih kemasukan sifatnya iblis. Iblis itu mengaku lebih bagus dari Nabi Adam. Berarti sombong, takabur. Oleh Allah amalnya iblis itu yang selama 21.000 tahun. Ada satu kaul yang mengatakan iblis waktu itu sudah punya simpanan amal 21.000 tahun. Itu dihapus oleh Allah, hilang semua. Kemudian iblis dimasukkan ke neraka selama-lamanya gara-gara haram. Takabur. Maka orang yang takabur juga begitu, orang lain takabur, ya, oleh Allah diharamkan masuk surga. Karena surga itu diciptakan untuk orang-orang yang tidak sombong, kan gitu. Dalam Al-Qur'an, ya, bal qadarul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Ya. Akhirat dalam hal ini surga itu kami ciptakan, kata Allah, ya, kami buat surga itu untuk orang-orang, ya, yang dalam hatinya tidak ada sombong, ya, la yuriduna uluwan fil ardi, sombong di muka bumi itu tidak bisa masuk surga. Baru masih dalam hatinya tak yuriduna itu, ya. Lebih-lebih kalau sudah sombong betul perilaku, maka sangat-sangat berbahaya, ya. Orang walaupun ilmu syariatnya sudah banyak, bagus lahirnya, tapi hatinya masih kotor, maka masih diperlukan untuk belajar lagi, mempelajari ilmu, yaitu untuk mengamalkan iman, agar supaya orang itu takut kepada Allah, gitu. Ya. Maka kalau sudah ilmu tarekah, barulah nanti ke tingkatan yang tertinggi, namanya hakikat, ilmu hakikat. Ada 3 ini dalam Islam yang wajib dipelajari, ya. Ilmu syariat untuk mengamalkan Islam, ilmu tarekah mengamalkan iman, membersihkan hati, kemudian ilmu hakikat untuk makrifat kepada Allah. Maka yang tertinggi, ilmu yang tertinggi di dalam agama Islam itu adalah ilmu hakikat, karena untuk mendapatkan makrifat kepada Allah.
Kanjeng Nabi ketika berdialog dengan malaikat Jibril itu tanya, yang pertama ditanyakan tentang Islam. Mal Islam? Dijawab rukun Islam oleh Kanjeng Nabi. Bener. Setelah itu malaikat Jibril tanya lagi tentang iman. Mal iman? Oleh Kanjeng Nabi dijawab tentang rukun iman. Bener. Kemudian malaikat Jibril tanya lagi tentang ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu hendaknya Anda menyembah Allah seolah-olah Anda melihat Allah. Nah, ini namanya makrifat. Itulah namanya ihsan. Maka ilmu yang tertinggi dalam Islam itu adalah ilmu makrifat. Ya. Ini Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, seorang waliullah, bertemu dengan seorang yang alim fikih. Jadi ilmunya ilmu syariat. Ngertinya cuma halal haram. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Ya. Ai aliman bil fikhi, tegese wong alim kelawan ilmu fikih. Ya. Nah, orang yang alim fikih tadi itu rohiban fid dunya, kang demen maring donya, gitu ya. Jadi akibatnya hatinya itu cinta dunia. Ya, jadi dengan ilmunya tadi itu digunakannya untuk mencari kekayaan, ya mencari kekayaan. Sing digoleki duit, pangkat, kedudukan, jabatan, itu ya, untuk mengumpul-ngumpul harta. Ya. Padahal itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Orang itu kalau sudah cinta dunia, akhiratnya lupa, ya. Paling tidak kurang lagi itu, karena terlalu cinta dunia, akhiratnya ditinggalkan. Padahal Allah berkali-kali menyampaikan dalam Al-Quran, seringkali didengarkan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Maka istilahnya Imam Ghazali, ada orang alim tapi kok kedonyan, itu namanya alim ulama su'. Menurut Imam Ghazali, ulama yang jelek, gitu ya. Ulama kok yang dicari itu, ya, kok bukan akhirat ya. Ini Syekh Yahya ketemu dengan seorang alim fikih, tapi orang itu cinta dunia. Ai mutawajihan, tegese wong kang madhep ilaiha maring donya. Ya, jadi yang dituju itu dunia, akhiratnya ditinggal, gitu ya. Faqala mongko ngendika sapa Syekh Yahya, ai Yahya, tegese Syekh Yahya. Apa katanya? Jadi orang alim tadi itu ditegur, ya sahibal ilmi, he wong kang nduweni ilmu, hai orang yang alim, ya, was sunnati, lan wong kang nduweni sunnah, ya. Jadi ilmunya ilmu fikih, ya, ilmu syariat. Juga tentang hadis-hadis juga pinter. Wah, hadisnya juga banyak hadisnya. Ai ilmi hadisin Nabi, tegese ilmu hadise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil istilahnya kiai lah gitu. Orang yang alim fikih, alim hadis, ya. Nah, apa kata Syekh Yahya? Kusurukum utawi pira-pira istananira kabeh iku Kaisariyah, bangsa raja Kaisar. Wah, rumah Anda besar sekali ya. Nah, jadi ditegur oleh saya. Rumah omahe magrong-magrong nek pinggir rembong, bagaikan kerajaan daripada kerajaan Romawi, katanya. Jadi ditegur oleh saya, ya. Panjenengan omahe kok ageng nggih? Aidiarukum al-kabirah, rumahmu yang besar, Kaisariyah adalah bagaikan istana Kaisar, raja Romawi, katanya. Ya. Ya Kaisariyah iku nisbatun subangsa ila Kaisara, maring raja
maring kerajaan Kaisar wahwa ya Malikur Rum, yaitu raja Romawi. Ya, jadi rumah Anda begitu besar bagaikan rumah kerajaan Romawi katanya. Wa buyutukum utawi pira-pira omahira. Kalau kusur itu istana ya. Kalau buyut itu rumah biasalah ya. Iku Kisrawiyah, bangsa Raja Kisra. Rumah-rumah Anda begitu besar bagaikan rumah kerajaan Persia katanya. Jadi kalau Kaisar itu Romawi, kalau Kisra itu Persia, kerajaan Persia. Kalau sekarang Iran ya, itu dulu Persia. Nisbatun yaiku subangsa ila Kisra, maring kerajaan Kisra, wa huwa Kisra iku Malikul Parsi. Ya, raja Persia. Wa mana wa masakinukum utawi pira-pira panggonanira kabeh iku koruniyatun, bangsa raja Korun. Walhasil dilem lah dipuji gitu ya. Panjenengan kok sugih temen, duwe omah panggung, duwe omah sing bagus, duwe panggonan sing wah, kalau sekarang villa-villa gitu ya. Bangsa raja Korun, seperti rumahnya Korun katanya gitu. Korun itu kan nisbatu ila Korun, subangsa maring Korun min qaumi Sayyidina Musa alaihissalam, ya, yaitu saking kaume Nabi Musa alaihissalam yang pernah memiliki gudang-gudang emas, ya, memiliki gudang-gudang emas, sehingga kalau orang punya harta banyak itu dinamakan harta karun gitu. Ini namanya asalnya nama orang itu. Jadi Korun itu orang yang terkaya pada zaman Nabi Musa. Namun gara-gara menentang Nabi Musa, bahkan menuduh Nabi Musa macam-macam, Nabi Musa dituduh berzina. Ya, Nabi Musa ya tentunya ya marah gitu ya. Oleh Allah diberikan kekuasaan, bumi itu manut kepada kamu Musa, terserah kamu apakan. Kemudian oleh Nabi Musa disabda, orang-orang yang dekat dengan Korun supaya nyingkir, yang ingin selamat nyingkir. Setelah nyingkir semua, Nabi Musa baru mengatakan bumi, tolong Korun itu kamu telan. Bumi itu pecah, masuk mulai kakinya sampai lutut, kecel, telan, masuk lagi sampai setengah badan, telan bumi sampai ke leher, telan bumi, tenggelam, ya. Habis, ya. Setelah itu timbul fitnah bahwa Musa itu ingin menguasai kekayaan Karun, jadi fitnah. Maka oleh Nabi Musa disabda juga, ya, bumi tolong seluruh kekayaan Korun ambles, tenggelam ke dalam bumi seluruhnya. Itu riwayat dalam Al-Quran, ya, riwayatnya Korun. Jadi orang kaya itu. Maka kata Syekh Yahya, wahai orang alim, Anda rumahnya kok bagus sekali, punya villa-villa seperti Korun aja. Ya. Wa abwa bukum Talutiyah, utawi pira-pira lawangira kabeh iku bangsa raja Talut, ya. Pintunya saja seperti itu, wah, ya. Walhasil pintunya saja mahal harganya, pintunya besar, ya, seperti raja Talut aja katanya. Nisbatun subangsa ila qaumi Talut, maring kaume raja Talut. Nah, raja Talut itu seorang raja kafir pada zaman Bani Israel. Kemudian raja Talut ini
ya, bisa mengalahkan Raja Jalut orang kafir ya. Kalau Talut ini orang mukmin, kemudian punya panglima namanya Nabi Dawud, itu bisa membunuh Raja Jalut. Ini Raja Talut ini mukmin ya, orang mukmin. Tapi orang kaya. Wah, sampai rumahnya pintunya saja seperti kaumnya Raja Talut. Ya. Karena ana sapa Talut iku minal muluki saking pira-pira raja. Wa abu buyutihim utawi pira-pira lawange omahe ya kaum Talut iku aliyatun dhuwur. Jadi rumah itu kalau rumah mahal kan pintunya aja tinggi, kayunya tebal, dilapisi dengan emas mungkin gitu ya. Wa thiyabukum jalutiyah utawi pakaianira iku jalutiyah bangsa raja Jalut. Pakaian sampean kok bagus sekali ya, bagaikan Raja Jalut aja ya. Iya Jalutiyah iku nisbatun subangsa ila Jalutamar Raja Jalut ya. Raja Jalut allati qatalahu kamateni ing Jalut sapa Sayyiduna Dawud, Gusti kita Nabi Dawud alaihissalam ya. Jadi Nabi Dawud waktu itu menjadi penduduk salah seorang penduduk dari Raja Talut. Kemudian karena dia punya keberanian, Nabi Dawud ini dia sanggup membunuh musuh Raja Jalut yang sulit diatasi. Maka Nabi Dawud inilah yang bisa membunuh hanya dengan batu ya, yang dilemparkan sebagai peluru menghancurkan tubuh Raja Jalut ya. Jadi Dawud itu akhirnya dijadikan raja sebagai ganti daripada Raja Talut, diambil menantu dan akhirnya menjadi raja di samping menjadi nabi. Itulah Nabi Dawud alaihissalam ya. Wa madzahibukum utawi pira-pira dalanira kabeh aiturukukum bidini tegese dalanira ing dalam agama iku syaitaniyah bangsa setan ya. Kata Syekh Yahya, panjenengan ini bener sugih, omahe gede, sandangane bagus, padane raja ae. Tapi sayang ya, dalan sampean sing sampean liwati iku lho, iku dalane setan. Dilokaken ya. Wadiyaukum utawi bondonira kabeh ai akara tukum tegese pekaranganira ausina atukum utawi penggaweanira kabeh iku marwaniyah bangsa raja Marwan. Walhasil oleh Syekh Yahya ini dinisbatkan dengan orang-orang besar, orang kaya-kaya gitu ya. Nisbatun ila Marwan bin Hakam kana mulukus Syam, yaitu seorang raja di negeri Syam atau Syria. Min auladihi, itu salah satu daripada anak-anak raja ya. Hakam itu namanya Marwan bin Hakam ya. Wa wilayatukum utawi wilayahira, Anda sempat menjadi penguasa. Jadi seorang ulama tapi akhirnya jadi penguasa. Alal bilati ing atase negara iku Firauniyah bangsa raja Firaun. Sampai saiki malih dadi pejabat. Wah, malih dadi raja. Bacane Firaun katanya. Itu kata Syekh Yahya iki. Nisbatun ila Firauna, subangsa maring raja Firaun. Ya. Wa qudatukum ajiliyah. Ya. Para hakim-hakim sampean ya, yaitu hakim-hakim sing
sembarangan di dalam menjatuhkan hukum, ya, tergesa-gesa ajilah, ay mustajiluna fil ahkam, kesusu ing dalem pira-pira hukum, min ghairi pikrin, saking ora kelawan pikir-pikir, ya. Jadi akibat daripada ulama suk tadi itu, dia menjadi pejabat, tapi dia itu punya bawahan, yaitu para hakim-hakim yang tidak adil, ya. Ashabu riswatin, wong kang duweni pira-pira sogok, ya, disogok atau disuap, orang-orang yang senang suap. Kalau sekarang ini ya orang-orang yang korupsi, para pejabat Anda ternyata adalah orang-orang yang korupsi, katanya. Jadi Syekh Yahya ini terang-terangan gitu, ya, terang-terangan. Wahwa utawi riswah iku mayuk ti asyahsu lil hakim, barang kang den paringi, yukti kang paring sapa asyahsu wang suci lil hakimi maring hakim, ya. Riswah itu adalah suap, sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim untuk nyogok, ya. Liyaku malahu, supaya ngukumi sapa hakim lahu manfaat maring syahsu, dia minta dimenangkan, ya. Dia nyogok mungkin lewat, kalau secara langsung tidak mau, mungkin lewat belakang, lewat istrinya, akhirnya hakimnya mau. Au yaj'alahu au yahmiluhu ala ma yurid, ngelemake ing syahsu apa ya, ala ma yuridu, ing atase barang kang karep sapa syahsu. Pokoknya namanya sogok, ya, suap itu dia punya keinginan apa gitu, ya. Tolong Pak saya dimenangkan, tolong Pak saya. Kan sekarang ini kan kasus-kasus semacam itu semakin banyak. Yang sampai sekarang ini kasus di pusat, yaitu skandal pajak yang melibatkan bukan hanya ratusan juta, tapi triliun. Nah, ya, itu kan orang pajak gitu. Jadi melibatkan orang-orang seperti itu, ya. Padahal itu uang rakyat. Andai kata uang sekian triliun itu untuk membangun itu, untuk mensejahterakan masyarakat itu cukup itu. Itulah para Bapak Ibu, kenyataan yang sekarang ini dialami di mana-mana, ya. Pada zaman itu sudah ada. Itu Syekh Yahya Ar-Razi itu mengingatkan orang seperti itu. Anda kok orang alim, tapi kok seperti itu, katanya, ya. Ghasyashah, riswah, ya. Ghasyashatun kang akeh bujuke, ya. Jadi ternyata banyak tipuan-tipuan, penipu-penipu ulung, ya. Aidihim tegese pira-pira tangane, ashab bil khiyanati kelawan cidra, rasyasatun tur iku akeh soroke, kama fil asas, kaya dene ing dalam kitab al asas, ya. Jadi rasuah, ghasyasah, kalau riswah itu adalah suap, ya. Kalau ghasyasah itu khianat, nah, ya. Jadi banyak orang yang sudah korupsi dan banyak orang yang khianat, ya. Wa a'immatukum utawi pira-pira pemimpin itu iku jahiliyatun, wong bodoh kabeh, orang jahiliyah. Kalau zaman dahulu itu dinamakan jahiliyatul ula, jahiliyah pada zaman dahulu sebelum Islam. Nah, kalau sekarang ini jahiliyah modern, ya, yaitu orang bodoh
terhadap kebenaran. Ya. Seperti Kanjeng Nabi pernah dawuh bahwa zaman ini semakin akhir semakin gelap. Gelap itu dalam arti orang tidak tahu lagi tentang mana yang benar, mana yang salah. Gelap, namanya gelap ya. Maka Kanjeng Nabi dawuh, cepat-cepatlah kamu sekalian berbuat kebaikan, ya, bil a'malis sholihah, sari'u bil a'malis sholihah, cepat-cepatlah beramal soleh. Fasatakunu fitanun kakito'il lail al-mudlim, ya, sebab nanti akan datang suatu masa gelap, ya, seperti potongan-potongan malam. Itu kata Rasul ya. Nah, kalau sudah gelap seperti itu, maka banyak orang yang tergelincir karena tidak tahu barang benar. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi dia itu masih beriman, sore-sore sudah kafir. Nah, gitu ya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sore kemarin dia itu masih mukmin, tadi pagi sudah kafir. Ya, ini gambaran dari Rasulullah. Kanjeng Nabi itu kan ditampakkan tuh apa yang akan terjadi. Ini apakah sekarang ini sudah wujud atau belum? Mari kita amati negara ini ya. Nah, yabi'ur rajulu dinahu. Ada orang yang menjual agamanya. Ya, jadi agamanya itu dijual dengan harta. Gara-gara dia mencari kekayaan, agamanya dikorbankan gitu. Anaknya supaya masuk sekolah di tempat orang luar Islam mau, ya, karena didanai, ya, dia sendiri ekonominya lemah, kemudian didanai oleh orang lain, dikorbankan anaknya sekolah di sana. Ini namanya orang yang menjual agama, ya. Nah, ini sangat-sangat berbahaya karena zaman ini semakin sempit. Istilahnya zaman global ya, globalisasi ini. Karena dengan kemajuan teknologi, sekarang sudah ada internet. Jadi bumi ini seperti kecil, nampak semua. Kita cukup melihat saja di laptop, melihat di komputer, ya, itu sudah melihat dunia ini. Ya, sekarang ini 5 di antara penduduk bumi itu sudah menggunakan komputer, sudah menggunakan internet. Nah, ini namanya zaman belum. Maka kalau orang tidak hati-hati melihat apa yang ada di dunia ini, orang bingung, tidak bisa membedakan ini yang benar mana, yang salah mana. Bisa-bisa orang itu menganggap ini yang benar tidak benar gitu. Gitu. Yang selama ini benar dianggap tidak benar, kemudian yang selama ini tidak baik dianggap baik. Itu sudah karena zaman tadi itu. Oleh karena itulah maka filternya tidak ada lagi kecuali kita belajar agama, ya, belajar agama yang cukup, tidak hanya ilmu syariat, ya, pandai tentang hukum-hukum, tapi juga hatinya bersih, ya, takut kepada Allah itu, ya, itu jadinya para pemimpin bodoh jahiliyah, tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Fa'ainal Muhammadiyah, maka iku endi utawi agama kang bangsa Nabi Muhammad, katanya begitu ya. Mana sekarang ini orang yang benar-benar memegang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu membawa agama lengkap, sempurna. Ilmu ya tadi itu, bukan hanya syariat, ya. Jadi pandai bagaimana orang itu harus membersihkan hatinya supaya tidak sombong, supaya tidak ujub, supaya tidak hasad dan sebagainya. Itu lengkap ya. Aifa ainas sairu, ya, tegese mongko utawi endi kelakuan al Muhammadiyatu kang bangsa Nabi Muhammad. Maka sekarang mana, kata Syekh Yahya ya,
orang yang menjalankan benar-benar agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu. Maka para bapak ibu, marilah kalau kita mencetak anak kita ini, kalau kita didik menjadi anak yang soleh, mengerti tentang agama dan lengkap, sempurna, ya. Dan kalau mengirim anak untuk belajar, tolong jangan lupa memberikan dasar-dasar niatnya yang bagus karena Allah. Jangan mencari ilmu tapi niatnya salah untuk mencari kekayaan, yaitu niatnya yang salah. Maka perlu dilihat anak kita itu belajar kepada siapa, gurunya siapa, dan di mana dia itu belajar. Ya, sebab itu besar pengaruhnya. Boleh belajar sampai ke luar negeri. Sekarang ini banyak orang bangga anaknya pergi ke luar negeri, ya, belajar di Amerika, belajar di Cina, belajar di Timur Tengah, wah bangga. Tapi nanti dulu, ya, harus diberikan dasar. Jangan sampai nanti setelah pulang dari luar sana menuntut ilmu di negeri orang, setelah kembali malah musuhan gitu ya, malah musuhan itu. Ya, kiai-kiai disalahkan, para ulama dikucilkan, mereka merasa lebih hebat, lebih pintar. Ya, ini kalau sampai niatnya salah, ini sudah ada ancaman hadis Kanjeng Nabi, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyujari bihil ulama, untuk berdebat dengan para ulama, ya, ulama didebati kabeh karena dia pinter, gitu. Au liyumari bihis sufaha, atau untuk mengalahkan orang bodoh-bodoh. Jadi niatnya menuntut ilmu itu untuk berdebat dengan para ulama, mengalahkan orang bodoh-bodoh. Au yusrifa bihi wujuhan nas ilai, atau untuk memalingkan orang banyak, cari pengaruh, popularitas, mencari pengaruh banyak. Apa kata Rasul? Adkhalahullahu naro, Allah memasukkan orang itu ke dalam api neraka. Ya, rawahu at-Tirmidzi. Maka niat menuntut ilmu, lebih-lebih ilmu agama, itu harus didasari niat yang ikhlas semata-mata karena Allah, ya. Di dalam kitab Hidayatul Atqiya itu kan diterangkan jelas, man fi tariqin lita'allumi yasluku fa ilal jinani lahu tariqun suhila. Orang itu kalau menuntut ilmu karena Allah, maka sama dengan dia itu pergi ke surga. Oleh Allah digampangkan. Panjenengan datang ke masjid Jama ingin mendengarkan pengajian, ya, niat menuntut ilmu supaya tambah hati saya itu tambah. Maka panjenengan ini sama dengan berjalan menuju surga, kata Rasulullah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh perjalanan, ya, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Oleh Allah diberikan jalan mudah menuju ke surga. Artinya apa? Di dunia orang itu diberi taufik. Setelah mendengarkan pengajian, saya ingin mengamalkan kebaikan. Itu namanya taufik, karena ilmu tadi itu. Berarti kalau sudah dapat taufik, dia menjalankan kebaikan, surga. Gitu ya. Sedangkan di surga nanti dia itu menuju surga itu tidak tele-tele. Tidak usah dihisab, lewat dua siratal mustaqim itu langsung. Itu namanya sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka marilah kalau kita ngaji atau menyuruh anak kita menuntut ilmu, harus didasari dengan niat yang baik, yaitu karena Allah. Mudah-mudahan yang kita dengarkan sedikit maupun banyak manfaat maslahat bidin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad Maulaya sholli wa sallim
lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'ti bi fil yutumi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi khadamtuhu bimati khin astaqilu bihi dhunuba umrin madha fi syi'ri wal khidami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Allahumma bana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina Allahumma ij'alna 'aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.